Kita juga kembali mushaf Al-Quran, masih pada surat Al-Imran, surat ketiga. Kita lanjutkan mulai ayat 176. Ayat 176 surat Al-Imran 176. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك الذين يسارعون بالكفر. فلا يحزنك الذين يسارعون بالكفر. إنهم لن يضروا الله شيئا. إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. ولهم عذاب عليم. ولهم عذاب عليم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولهم عذاب مهين. ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولكن الله يجتبي من
فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufri. Ini Allah mengandang, Allah memberitahukan, ya, janganlah kamu merasa sedih, jangan kamu disedihkan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang Makkah, termasuk juga orang kafir, ada juga musyrik. Tapi ini karena hanya turun di Madinah, termasuk juga orang-orang munafik. Jadi nggak usah sedih karena orang-orang itu. Innahum la yadurrullaha syai'an. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, itu sama sekali tidak akan memberi mazharat kepada Allah. Jadi Quran itu sekali-kali tidak, ditambah lagi saya. Jadi sesungguhnya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu sama sekali tidak akan bisa memberikan mazharat kepada Allah. Yuridullahu alla yaja'ala lahum khadron fil akhirah. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di akhirat. Artinya apa? Seluruh amal baiknya tidak ada nilai pahalanya. Nah, maka nggak memberi bagian sama sekali di akhirat. Jadi khadron fil akhirah, nggak akan memberi bagian di akhirat. Sudah mereka puas-puaskan di dunia, di akhirat nggak dapat bagian apa. Walahum adzabun adzim, bagi mereka azab yang besar. Lihatlah ketika di dunia hura-hura, glamor, gemerlap, ternyata walahum adzabun adzim. Innal ladzina tarawul kufra bil iman. Sesungguhnya orang-orang yang menukar, orang-orang yang membeli iman dengan kekafiran. Imannya tetel gara-gara urusan duniawi, urusan pekerjaan, urusan berkeluarga, urusan kuliah, urusan materi, macam-macam. Itu menjadikan imannya tetel ganti kafir. Dia menukar iman dengan kekafiran. La yadurrullaha syai'an, sama sekali tidak bisa memberi mandorot pada Allah. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Jadi yang dapat azab yang pedih tadi, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Yang hanya 177 orang-orang yang menukar iman dengan kafir. Semula sudah beriman, cuma bolak-balik dihampiri orang, diberitahu atau dibujuk atau ada isu, bahkan ada fitnah, kembali pada kekafiran.
itu walahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Karena iman itu akan betul-betul nanti bisa sempurna ketika diawali iman kepada kebenaran Al-Quran. Kalau meyakini kebenaran Al-Quran, terdorong untuk memahami seluruh isi Al-Quran. Dan seluruh iman ada pada Quran. Dan orang yang tidak mau sama sekali, tidak ada kemampuan Al-Quran, itu tetel iman. Ya tinggal kekafiran. Wala yasabanna alladzina kafaru. Dan janganlah sekali-kali orang yang kafir itu menyangka. Yasabanna, menyangka apa? Annama numli lahum khairul li anfusihim. Bahwa pemberian tanggung Allah kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Diberi tanggung itu maksudnya apa? Diberi tanggung itu imane wis tekel, diganti dengan kekafiran. Ning merasa memperoleh berbagai macam kenikmatan. Badannya sehat, rezekinya lancar, punya serta terpenuhi. Itu sangat berbahaya. Nah itu apa itu nanti? Itu innama numilahum liyazdadu ithma. Tinggal waktu itu semata-mata untuk melipat gandakan dosanya. Ya kan? Kalau kecil-kecil dosanya itu paling untuk beli mercon nanti dinyalakan bikin orang sakit jantung kaget. Tapi kalau besar membuat pabrik mercon itu hanya dikasih tengah. Nah kalau kecil-kecil itu dikasih tengah apa? Itu narkoba. Tapi nanti kalau sudah 3 waktu jadi besar itu jadi bandar narkoba. Nah, makanya disebutkan ini innama numli lahum lizazdadu ilma. Semula cuma tidak mau memahami Quran, tapi di numli kasih waktu, kasih tega, terus dakwah ke sana kemari ngajak orang supaya berhenti tidak memahami Quran. Jadi hanya untuk melipat gandakan dosa. Yang semua itu simpati kepada kebenaran Quran dipengaruhi jadi hilang. Nah, jangan dikira itu kasih kesempatan merasa itu sudah berbuat dosa terus curang terus kok orang mati-mati ya. Kok bawa umuri? Ya dan normalnya tidak boleh lompat itu. Iya kan? Halo? Walahum adzabun muhin. Bagi mereka adab yang menghinakan. Coba berturut-turut tadi. Yang akhir ayat 176, walahum adzabun adim. Jadi pakai adim. Yang ayat 177 akhir, walahum adzabun alim. Terus ini walahum adzabun muhin. Adab yang besar, adab yang pedih, adab yang menghinakan. Nek besar itu beda dengan pedih. Pedih itu menyayat-nyayat hati. Itu pedih. Yang nek menghinakan sudah terhinakan totalitas. Maka Allah memberikan Isra itu bertingkat-tingkat. Ya walahum bagi mereka kagak pun tadi. Mulai orang sampai kepingin melu-melu gitu. Ketoknya dalam hal Quran isu-isu lihat turun atau suwe ya. Nggak usah ikut-ikut. Ya kan? Itu walahum adabun ahli. Walahum adabun ahli. Walahum adabun muhim. Nah,
Iya, yang ketiga mungkin dihinakan. Kan alim itu besar, alim itu pasti mungkin menghinakan. Beda-beda kan? Kan jadi lengkap itu. Jadi sebetulnya sangat berbahaya orang hidup di dunia nggak sesuai dengan tuntunan Allah, tapi kok merasa semuanya beres-beres saja. Nah, itu berarti azabnya di akhirat nanti akan dilipat gandakan. Karena namanya berbuat jahat seperti meninggal, dosanya sedikit. Berbuat jahat mesti umur itu domo gitu, orang mati-mati. Dengan berbuat kerusakan itu perpanjang terus. Nek jabat lama digunakan untuk fisabilillah, itu surganya semakin indah. Sebaliknya, jabat orang rampung-rampung lama, tapi digunakan nggak sesuai dengan tuntunan Allah, itu kebalikannya. Iya kok enggak? Ya, gimana? Maka Allah liyadzarul mu'minin. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman ngalama antum alaihi dalam keadaan seperti itu. Nah, orang beriman nggak akan seperti itu. Kata yamizal khabitha minat thayyib, sehingga Allah menyisihkan, membedakan orang yang buruk dari orang yang baik. Yang buruk itu siapa? Tadi satu kafir, dua musyrik, tiga munafik. Ini dedengkot-dedengkotnya. Ya. Lah orang yang beriman akan dibersihkan dari itu. Ya, orang yang iman, orang yang bertakwa itu tidak dibiarkan bersatu dengan orang-orang kafir, musyrik dan munafik. Ini zaman Rasulullah di Madinah itu Allah betul-betul diberitahu, jadi jelas itu. Nah, sekarang itu nggak kelihatan bedanya. Ya, kenapa? Karena tidak begitu teliti memahami Quran. Kita ini selama berdoa itu gitu. Ya karena nggak sama. Padahal Allah kata yamizal khabitha minat thayyib, sampai betul-betul dipisahkan. Yamiza antara khabith, antara orang-orang kafir, musyrik dan munafik, minat thayyib dari orang yang beriman. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaib. Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kami hal-hal yang gaib. Jadi yang betul-betul memahami Allah itu. Nah, kemudian Nabi diberitahu melalui wahyu, Nabi menyampaikan pada sahabat. Walakin Allah yajtabi min rusulihi mayyasa. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasulnya. Ya Rasulullah yang terpilih. Semua rahasia-rahasia orang munafik itu diberitakan Allah pada Rasulullah. Kalau orang kafir, orang musyrik lebih mudah. Jadi yang betul-betul rumit itu orang-orang munafik. Tapi Rasulullah diberitahu oleh Allah sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Maka walakinallaha yajtabi min rusulihi mayyasa. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang Allah beritahu itu Rasul. Makanya kita harus iman pada Allah dan Rasul. Iman yang sungguh-sungguh, bukan iman-imanan.
Iman-imanan itu kadang-kadang ciri wis kabur itu. Nggak kokoh, itu namanya iman-imanan. Wa itu minu wa tataku falakum ajrun azim. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagi kamu ajrun azim, pahala yang besar. Ini 3:1. Tadi kalau orang kafir, musyrik, munafik itu adabun azim, adabun muhim. Tapi kalau orang iman dan takwa, ajrun azim, pahala yang besar. Jadi inti-intinya itu di akhir-akhir ayat itu. Nah, berarti itu yang itu kan hanya ada dua, hanya neraka dan surga, nggak ada tempat yang lain. Jangan tiru-tiru guyonannya Abu Nawas. Guyonannya, ya Allah, saya itu kalau masuk neraka betul-betul nggak kuat. Tapi nek masuk neraka nggak pantas itu. Ya terus manggon nanti. Karena tempatnya hanya ada dua. Itu harus jelas itu. Ya. Karena tadi Allah sudah berfirman, Yami zal khabir aminat tauhid. Allah betul-betul menyisihkan, betul-betul memisahkan. Ya, tidak bisa campur. Jadi kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yasabanna alladzina yabkhulun. Wala yasabanna alladzina yabkhulun. Bima atahumullahu min fadli. Bima huwa khairul lakum bal huwa sarrul lakum sayutawwaquna ma bakilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi miratus samawati wal ardh. Walillahi miratus samawati wal ardh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu. Qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Qalu innallaha ma qalu wa qad lahumul anbiya'a bi ghairi haqq. Kok nggak pakai ghairi haqq? Mana kuduku adabal harik. Dzalika bima qaddamat aydikum. Dzalika
بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي كنتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين وبالذي كنتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين وإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك وإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير Tadi bicara mengenai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Sekarang ganti bicara mengenai yakhulu, orang-orang kafir. Wala yahsabanna alladzina yakhulu bima atahumullahu min fadli. Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka itu dari karunia-Nya, itu menyangka apa? Huwa khairul lahum, bahwa kebakhilannya itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan sebenarnya, tetapi sebenarnya kebakhilan itu amat buruk bagi mereka. Jadi kalau tidak bakhil itu ya seluruh yang Allah karuniakan, seluruh nikmat yang Allah limpahkan padanya, itu berusaha semaksimal mungkin digunakan di jalan Allah, fisabilillah. Ya waktunya, tenaganya, kesempatannya, ya ilmunya, ya fasilitasnya, sarananya, uangnya, tempat tinggalnya, itu berusaha digunakan untuk fisabilillah. Tapi kalau orang kafir itu tidak mau menggunakan untuk jalan Allah, dan mereka mengira itu baik bagi mereka. Tapi Allah menyatakan bahwa syarrul lahum, itu amat buruk bagi mereka. Sayutawaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ngeri sekali. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Nah, kalau yang dibakhilkan banyak, dikalungkan semua apa kuat? Ya kan? Ya. Ini bahasanya itu sangat lugas.
sayutawaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Lah kalau yang dipakilkan mobilnya, masuk mobilnya coba dikalungkan yang lain. Punya mobil nggak digunakan fisabi kita. Dan punya pengajian awal, guru imam guru pengajian yang guru mobil, neng guru jagung kudu digo terus. Coba kok jagung ini ditongkong pengukai, nek pengajian biar orang guru mobil. Nah, berarti menganggap lebih penting mana? Nah, makanya sering bapak ibu yang ada mobilnya itu mangkat memahami Quran, yuk ngajak-ajak yang lain biar pahalanya tambah. Siapa yang mau, yang tidak mau ya ditawari, itu ditraktir buko gitu. Ya, syukur kalau pulang dekat lebaran diajak mampir belanja apa gitu. Enggak usah yang diskonnya 100% lah. Karena harga sudah dinaikkan 200% lebih dulu. Nah, jadi ini tadi yang sangat penting. Jadi ini pernyataan Allah ini. Sayutawaku nama hatilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang dipakilkan itu akan dikalungkan pada lehernya di akhirat itu. Kemudian. Dan terus kalau yang dipakilkan rumah, punya rumah besar, makro-makro, atau digunakan gue pengajian, atau digunakan gue memahami Quran. Nah itu kalau digunakan fisabilillah itu bisa diganti istana di surga. Tapi kalau nggak digunakan fisabilillah, nah itu besok dikalung dapat apa bedanya? Ya. Walillahi miratus samawati wal ardh. Terus anak sing ngikir. Ketok itu ayat Quran ini meden-medeni yo. Terus piye? Ketok aku wedi ramani nek pahami Quran. Ora surgane akhirat dikalungke karo harta sing dipakil. Lah nek wedi malah kedadian tenan ta? Tapi kalau nggak takut memahami dan berusaha ngikuti, nah itu sama selamat itu. Ya. Walillahi miratus samawati wal ardh. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Walau bima ta'maluna khabir. Ya. Itu ya memang Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengabarkan. Itu kemarin sore di sini itu dikatakan surat apa itu? Itu yang perbuatan jahat semuanya ditulis dalam kitab siji. Yang seluruh perbuatan baik ditulis dalam kitab miliyun. Nah, cuma sayang yang memperhatikan sedikit orang penting sekali. Yang kemarin sore di masjid ini. Nah, yang terima kitab sijin itu di arah belakang. Terima kitabnya. Yang miliyun, wah dengan gembira yang itu apa itu masuk surga. Nah, surat Mutaffifin. Tapi kadang-kadang pahami ayat-ayat tentang itu kan begitu. Misalnya yang tentang hari kiamat. Itu cuma disebutkan di buku-buku. Siapa yang baca surat itu akan masuk surga. Maksudnya enggak begitu. Maksudnya itu siapa yang membaca, memahami isi surat itu, kemudian dia mengamalkan yang dituntunkan, meninggalkan yang dilarang, dan dia masuk surga. Nah, kadang-kadang coba dibaca tulisannya di situ. Dan kalau orang Arab membaca paham isinya. Dan kalau kita nggak paham toh, karena bahasa Arab itu. Nah, makanya penjelasannya itu
Ya harus lebih jelas supaya bolak-balik. Kalau baca Quran itu menurut saya, iya enggak, saya orang anak itu baca pada memang isinya. Nah apa itu betul berbaca terus, ya orang ngerti isinya. Iya kan? Nah itu seringkali itu baca hadis itu nggak dijelaskan. Cuma terjemahannya, siapa yang baca surat ini akan masuk surga. Terus mau contoh itu nggak dipahami isinya, nggak dihafalkan isinya. Nah mau menyebabkan ke surga, nggak ngerti isinya ini, nggak tahu maksudnya, apalagi mengamalkan. Maka itu penting sekali memahami isi Al-Quran. Laqad sami'allahu qawla alladziina qalu innallaha faqiirun wa nahnu aghniyaa. Ini lebih ke karuan lagi. Laqad dan sungguh, ya, dan sungguh-sungguh Allah mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan apa innallaha faqiir, sesungguhnya Allah itu miskin. Bananu artinya, dan kami itu kaya raya. Nah, terbalik-balik kan? Sanak tubuh makolu wakot lahumul ambiya digoreng angkat. Nah, itu Allah akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka, dan mereka tahu mengapa. Kok wakot lahumul ambiya? Kenapa kok mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar? Ini orang-orang Israel konteksnya. Waktu ayat diturunkan. Jadi merasa lebih kaya, Allah miskin, mereka kaya. Terus nabi-nabi dibunuh. Loh nabi loh, orang-orang biasa loh, itu dibunuh. Ini benar loh, wakot lahumul anbiya biqatil. Ya kan? Nah, jelas sekali mereka itu, ya, perbuatan mereka itu membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Lalu membunuh satu orang biasa saja seperti membunuh manusia seluruh dunia, apalagi ini yang dibunuh para nabi. Enteng saja bunuh nabi. Mana kuluduku ngadab kalakari. Nah, katakan pada mereka, rasakanmu adab yang membakar. Ngadab kalakari. Jadi kalau pada orang-orang Yahudi ngomongnya ngadab kalakari. Oh ini firman Allah bukan omong-omong nih. Keduku adab kalakari. Rasakanlah olehmu adab yang membakar. Dalika bima qaddamat aydikum. Adab Allah yang demikian itu disebabkan perbuatanmu. Terus baru ngomongin malah rumah tadi dikongkon. Wa anallaha laisa bidzallamin lil abid. Dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Ya. Alladzina qalu innallaha qanita ilaina. Yaitu orang-orang Yahudi Israel yang mengatakan apa? Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang rasul sebelum ia mendatangkan kepada kami korban dimakan api. Nah, ini sampai mengatakan terbalik-balik seperti itu. Ya. Ala nu'mina birusulin hatta yaktiyana bikurbani ta'guruhunna. Jadi semuanya itu ngomongan mereka sendiri, buat mereka sendiri. Kok adik kita mengatakan kami itu tidak boleh beriman kepada seorang Rasulullah, kok nggak boleh beriman kepada Nabi Muhammad. Padahal di kitab suci mereka itu sudah berkali-kali dijelaskan, dikabarkan
supaya beriman kepada utusan Allah yang terakhir. Kok malah dibalik-balik? Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Nah, katakan sesungguhnya telah datang kepadamu beberapa orang rasul sebelumku, sebelum Nabi Muhammad. Nah, dengan apa? Membawa keterangan-keterangan yang nyata. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Yakub, ya kan? Ada Nabi Zakaria. Jadi saya pernah baca beberapa di antara Nabi itu dibunuh oleh mereka. Ya. Itu padahal sebelumnya sudah dikirim rasul-rasul dengan Illadzi kuntum falima fataltumuhum in kuntum shodiqin. Tadi Rasul itu membawa keterangan-keterangan yang nyata, membawa apa yang sudah kamu sebutkan. Maka mengapa kamu membunuh mereka? Jika kamu orang-orang yang benar. Nabi membawa wahyu, membawa kebenaran, kok malah dibunuh? Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qabli. Jika mereka mendustakan kamu Nabi Muhammad. Jika mereka itu mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula oleh mereka. Padahal mereka itu membawa mukjizat-mukjizat yang nyata. Para nabi itu sudah dibekal dengan berbagai macam mukjizat, tapi tetap mereka dustakan. Jadi jauh lebih baiknya terus juga membawa kitab Zabur dan kitab yang munir, yang sempurna. Ya. Jadi para nabi rasul itu sebelum Nabi Muhammad itu membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, membawa kitab Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang lengkap, yang sempurna. Tapi tetap mereka bunuh itu. Luar biasa ternyata isinya berkali-kali. Oke, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Latu'lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Latu'lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wa minal ladzina asyraku adan katsira. Wa in
tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. La in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ya, kita pagi ya 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, tiap yang hidup akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat yang masalah disempurnakan pada Nabi. Artinya seluruh iman amal akan dibalas dengan sempurna di akhirat itu. Faman dzukira lin-nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, ini luar biasa ini. Dan siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Faqad faz. Betul-betul beruntung. Apa itu? Dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Ini betul-betul terjadi luar biasa pada orang yang beriman. Bamalkannya tuh dunia ilamata ulurun. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Makanya jangan silo dengan dunia. Maka jangan terlena dengan hiruk-pikuk di dunia ini. Kalau hiruk saja nggak apa-apa, kalau pakai pikuk ya besok. Bantuan. Latuk lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Jadi diri kita, anfus kita, amal kita semuanya hanya untuk ujian. Walau tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Wa minal ladina asrafu adam kafiro. Wa tasbiru wa tattaqu. Maka jika kamu benar-benar bersabar dan bertakwa, fa'inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya yang itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi tadi ada istilah itu orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Apa itu maksudnya? Ya memang orang-orang yang tidak senang pada orang yang beriman itu senang menggoda orang yang beriman. Tapi diejek, digoda, dimainkan macam-macam. Syaratnya apa? Syaratnya itu suain tasbiru. Ya, maka jika kamu tetap bersabar, watak aku dan tetap bertakwa, fakinna dari kami azmilku, maka itu termasuk urusan yang patut diutamakan, hal yang sangat luar biasa sifatnya. Ya, tidak apa ya, tidak terganggu dengan tertekan, dengan ya suara-suara yang pada umumnya menyakitkan, tapi karena kesabaran ketakwaan itu ya tidak memilukan. Nah, ini sampai ayat 180. Nah, insya Allah kita lanjutkan besok. Terima kasih semuanya. Semoga kita berkesempatan senantiasa memahami dan berusaha mengamalkan apa yang ditunjukkan Allah dan Rasul. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.